Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan materi fikih kelas 10 haji dan umrah tercover dalam bentuk video. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Halimatus Sa'diyah, NPM 19124946, Fakultas Tarbiyah, jurusan PAI, Konsentrasi Fikih, semester 7. Langsung saja kita akan membahas materi tentang haji. Istilah haji berasal dari kata hajja, berziarah ke, bermaksud menyengaja menuju ke tempat tertentu yang diagungkan. Sedangkan menurut istilah haji adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah yang meliputi tawaf, sa'i, wukuf, dan ibadah-ibadah lainnya untuk memenuhi perintah Allah dan mengharapkan keridhaannya dalam waktu yang telah ditentukan. Mengerjakan ibadah haji hukumnya wajib ain sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang telah mukallaf dan mampu melaksanakannya. Dalam sebuah hadis yang artinya haji yang wajib itu hanya sekali, barang siapa yang melakukan lebih dari sekali, maka yang selanjutnya adalah sunnah. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad, dan Al-Hakim. Syarat-syarat wajib haji. Yang pertama itu beragama Islam, artinya tidak wajib dan tidak sah bagi orang non-muslim. Yang kedua berakal, tidak wajib haji bagi orang gila atau orang bodoh. Yang ketiga itu balik, artinya tidak wajib haji bagi anak-anak. Kalau anak-anak mengerjakannya, hajinya sah sebagai amal sunnah. Kalau sudah cukup umur atau dewasa, wajib melaksanakannya kembali jika ia mampu. Yang keempat, merdeka, tidak wajib haji bagi budak atau hamba sahaya. Kalau budak mengerjakannya, hajinya sah apabila telah merdeka, wajib melaksanakannya kembali. Dan yang kelima itu puasa atau mampu, artinya tidak wajib bagi orang yang tidak mampu, baik mampu harta, kesehatan maupun aman dalam perjalanan. Selanjutnya adalah rukun haji. Rukun haji adalah beberapa amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah haji dan tidak bisa diganti dengan bayar denda atau dam bila meninggalkannya. Berarti hajinya batal dan harus mengulangi dari awal di tahun berikutnya. Nah, rukun haji yaitu yang pertama ihram, yaitu berniat memulai mengerjakan ibadah haji atau umrah, merupakan pekerjaan pertama sebagaimana takbiratul ihram dalam salat. Yang kedua, wukuf di Arafah, yaitu hadir mulai tergelincir matahari waktu zuhur tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Yang ketiga itu tawaf. Rukun ini disebut tawaf ifadah, yaitu mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran, dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad, dilakukan pada hari raya sampai berakhir hari tasyrik. Yang keempat yaitu sa'i, yaitu berlari-lari kecil antara bukit Safa dan Marwah. Dan yang selanjutnya tahallul, yaitu mencukur dan menggunting rambut, sekurang-kurangnya menggunting 3 helai rambut. Dan terakhir ialah tertib, yaitu mendahulukan yang semestinya dahulu dari rukun-rukun di atas. Selanjutnya adalah wajib haji. Wajib haji adalah amalan-amalan dalam ibadah haji yang wajib dikerjakan, tetapi sahnya haji tidak tergantung kepadanya. Jika ia ditinggalkan, hajinya tetap sah dengan cara menggantinya dengan dam atau bayar denda.
Wajib haji ada 7 yaitu berihram sesuai mikatnya, bermalam di Musdalifah, bermalam mabit di Mina, melontar jumlah Aqabah, melontar jumlah ula, wusta dan Aqabah, menjauhkan diri dari muharramat ihram, dan terakhir tawaf wada. Selanjutnya ada mikot haji. Mikot artinya waktu dan dapat juga berarti tempat. Maksudnya waktu dan tempat yang ditentukan untuk mengerjakan ibadah haji. Mikot ada 2, yaitu mikot zamani dan mikot makani. Mikot zamani adalah waktu sahnya diselenggarakan pekerjaan haji. Orang yang melaksanakan ibadah haji, ia harus melaksanakannya pada waktu-waktu yang telah ditentukan, tidak dapat dikerjakan pada sembarang waktu. Selanjutnya itu mikot makani, yaitu tempat memulai ihram bagi orang-orang yang hendak mengerjakan haji dan umrah. Muharramat haji ialah perbuatan yang dilarang selama mengerjakan haji. Meninggalkan muharramat haji termasuk wajib haji. Jadi apabila salah satu muharramat itu dilanggar, wajib atas orang yang melanggarnya membayar dam atau denda. Seperti contoh seperti ini. Yang pertama itu ada senggama dan pendahuluannya seperti mencium, menyentuh dengan syahwat, berbicara tentang hubungan suami istri dan sebagainya. Semua perbuatan tersebut bukan hanya merupakan larangan, melainkan juga akan membatalkan haji bila belum tahallul pertama. Lanjut yaitu memakai pakaian yang berjahit untuk laki dan memakai sepatu laki-laki, menggunakan cadar muka dan sarung tangan bagi wanita, memakai harum-haruman serta minyak rambut, menutup kepala bagi laki-laki kecuali karena hajat, melangsungkan akad nikah bagi dirinya atau menikahkan orang lain, memotong rambut atau kuku, menghilangkan rambut dengan gunting atau mencukur. Haji. Di samping sunnah-sunnah yang telah disebutkan dalam materi rukun dan wajib haji, terdapat juga perbuatan yang termasuk sunnah haji. Di antaranya adalah membaca talbiyah. Bacaan talbiyah diucapkan dengan suara nyaring bagi laki-laki dan suara lemah bagi perempuan. Membaca talbiyah disunnahkan ketika naik dan turun kendaraan, ketika mendaki dan menurun, berpapasan dengan rombongan lain sehabis sholat, dan waktu dini hari. Melaksanakan tawaf kudum disebut juga tawaf tahiyah, penghormatan, karena tawaf ini merupakan tawaf penghormatan bagi Ka'bah. Dan yang terakhir itu membaca salawat dan doa sesudah membaca talbiyah. Macam-macam manasik haji. Yang pertama itu ada haji ifrad, yang kedua haji tamattu, dan yang ketiga haji qiran. Materi selanjutnya ialah tentang umrah. Menurut pengertian bahasa, umrah berarti ziarah. Dalam pengertian syar'i, umrah adalah ziarah ke Ka'bah, tawaf, sa'i, dan memotong rambut. Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 196, وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Yang artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah,
Jika kamu terkepung, terhalang oleh musuh atau karena sakit, maka sembelihlah kurban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum kurban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau gangguan di kepalanya, lalu ia bersyukur, maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkurban. Apabila kamu telah merasa aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji dalam bulan haji, wajiblah ia menyembelih kurban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan binatang kurban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila kamu telah pulang kembali. Itulah 10 hari yang sempurna. Demikian itu kewajiban membayar fidyah bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di sekitar Masjidil Haram atau orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Surah Al-Baqarah ayat 100. Syarat, rukun, dan wajib umrah. Syarat-syarat umrah sama dengan syarat-syarat dalam ibadah haji, sedangkan rukun umrah agak berbeda dengan rukun haji. Rukun umrah meliputi ihram, tawaf, sa'i, mencukur rambut. Wajib umrah hanya 2, yaitu berihram dari mikat, menjauhkan diri dari muharramat umrah yang jenis dan banyaknya sama dengan muharramat haji. Mikat zamani umrah itu sepanjang tahun, artinya tidak ada waktu tertentu untuk melaksanakan umrah, jadi boleh dilakukan kapan saja. Adapun mikat makani umrah pada dasarnya sama dengan mikat makani haji, tapi khusus bagi orang yang berada di Mekah, mikat makani mereka adalah daerah di luar kota Mekah, di luar tanah haram, tanah. Dalam ibadah haji dan umrah terdapat hikmah yang besar. Di antara hikmah tersebut ialah bagi orang yang melaksanakannya, yaitu akan mempertebal iman dan takwa kepada Allah. Ibadah haji syarat akan pengalaman ibadah, sehingga dari sana akan dapat mengambil banyak pelajaran yang berharga. Keseluruhan, yaitu ibadah haji dan umrah merupakan suatu peristiwa penting yang dapat digunakan sebagai arena persaudaraan ukhuwah Islamiyah antara sesama muslim dan berbagai penjuru dunia agar saling kenal mengenal. Momentum tersebut dapat dimanfaatkan untuk membina persatuan. Demikianlah video Islam pembelajaran sedunia. hari ini tentang Tiap-tiap negara haji dapat dan menunjuk umrah. Semoga wakil-wakilnya kita untuk bisa mengambil menukar hikmah dan informasi manfaatnya dan pendapat, dari terutama pembelajaran dalam masalah tentang penegakan haji dan agama umrah. Allah. Sekian dari saya, salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.